Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ketika di abad ke-10 Hijriah, ada seorang ulama besar yang bernama Hasan Basri. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Malam hari menjelang wafatnya, ada salah satu aulia melihat bahwa semua pintu langit terbuka dan ada suara panggilan, "Hai Hasan Basri," akan menghadap Tuhannya. Allah Ta'ala telah ridho dengannya. Syekh Hasan Basri ini adalah anak seorang budak perempuannya Siti Ummi Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masa kecilnya pernah diasuh dan sampai disusui oleh Sayyidah Ummi Salamah ini, dan dari berkahnya beliau bisa menjadi orang agung. Beliau termasuk top-topnya tabi'in dalam alimnya, ibadahnya, dan zuhudnya. Tidak mau dengan kelebihan dunia, amat sangat takutnya kepada Allah hingga merasa seakan-akan neraka dijadikan hanya untuknya saja. Kebanyakan para fuqaha dan ulama sufiyah setelahnya sama mengambil ilmu dari beliau. Jadi beliau itu sebagai Sayyidus Syuhada wal Ubad wal Ulama. Majelisnya Kanjeng Syekh Hasan Basri ini melayani semua macamnya manusia dan ilmunya dan semua model corak pakaiannya. Karena beliau bahkan mumpuni dari segala ilmu. Ada yang mengaji ilmu hadis kepadanya, ada yang minta diajarkan ilmu takwil, tafsir, ada yang ilmu halal haram, ada yang hanya membutuhkan tasawufnya, ada yang memandaikan tentang bahasa, ada yang mempelajari fatwa dan futuwah, ada yang belajar tentang qada dan hukum peradilan, ada yang minta mau'idhah. Semua jurusan ilmu beliau bagaikan samudera yang menggelora. Banyak muridnya yang menjadi ulama besar seperti Imam Qatadah dan lainnya. Suatu ketika Hasan Basri dan teman-temannya berbicara tentang seorang ulama perempuan. Dia adalah waliullah. Dia adalah Robiah al-Adawiyah. Diriwayatkan beliau Sayyidah Robiah tidak pernah bersuami. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan lainnya diterangkan bahwa beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Basri. Beliau memberi jawaban begini, "Hei Hasan Basri, engkau boleh mengawiniku asal engkau bisa menjawab pertanyaanku 4 perkara ini." Pertanyaan yang pertama, Hasan Basri, jika aku mati, matiku bisa menetapi iman apa tidak? Hasan Basri menjawab, "Saya tidak tahu." Yang kedua, jika aku telah sampai kubur, lalu ditanyai malaikat mungkar dan nakir, aku bisa menjawab apa tidak? Hasan Basri menjawab, "Saya tidak tahu." Pertanyaan yang ketiga, di hari kiamat, ketika para manusia menerima buku catatan amalnya, aku menerimanya dengan tangan kanan apa kiri? Hasan Basri menjawab, "Saya tidak tahu." Pertanyaan keempat, ketika manusia sama dipanggil, satu golongan disuruh masuk surga dan satu golongan lagi disuruh masuk neraka, aku termasuk golongan yang mana, Hasan Basri? Hasan Basri menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Hasan Basri berkata, "Ini suatu perkara yang gaib, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah." Maka kemudian Sayyidah Robiah berkata, "Seseorang yang memprihatinkan 4 perkara ini, kau masih sempat memikirkan jodoh." Kemudian Hasan Basri menangis, menunduk malu, dan dia langsung pulang karena ditolak cintanya oleh Sayyidah Robiah al-Adawiyah, seorang ulama perempuan yang sangat solehah, hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.